Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kalender Hijriah, yaitu kalender umat Islam. Di Indonesia, umat Islam biasa memakai kalender Masehi, karena kalender Masehi adalah kalender resmi internasional. Sementara kalender Hijriah hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, seperti untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, Muharram, dan lain-lain. Jadi, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana asal-usul dari kalender Hijriah tersebut, kemudian bagaimana penetapannya, lalu apa dasar penetapan kalender tersebut. Asal-usul kalender Hijriah itu dalam catatan sejarah bisa kita lihat lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Arab telah membuat kalender matahari atau Syamsiah yang dikenal dengan nama kalender bangsa Semit atau kalender Nasi'i namanya. Pada waktu itu, tahun Syamsiah terdiri dari 365 hari dalam setahun, dengan rincian 360 hari dibagi menjadi 12 bulan, masing-masing setiap bulan 30 hari, dan 5 hari untuk pesta perayaan tahunan bangsa Arab. Belakangan, kalender Syamsiah itu digunakan juga oleh masyarakat Romawi. Sementara bangsa Arab sendiri kemudian beralih kepada kalender bulan atau kalender Qamariyah. Yang berikutnya digunakan juga oleh masyarakat Mesir kuno dan Babilonia. Nah, kalender Qamariyah itu digunakan masyarakat Madinah sebagai pedoman untuk bercocok tanam. Setiap 3 tahun itu berjumlah 13 bulan dalam setahun. Itu sebagai bulan upacara maupun ritual pesta pora, itu bulan ke-13. Perhitungan kalender menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Qamariyah. Dan untuk mensinkronkan dengan pergantian musim, dilakukanlah penambahan jumlah hari atau interkalasi. Pada waktu itu belum dikenal penomoran tahun, tapi tahun dinamai dengan peristiwa penting, misalnya tahun ketika Nabi Muhammad SAW lahir dikenal dengan tahun gajah, karena pada waktu itu terjadi penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, gubernur Yaman pada waktu itu. Islam yang datang pertama kalinya kepada masyarakat Arab melalui Rasulullah SAW mengukuhkan penggunaan kalender Qamariyah yang telah berlaku di kalangan masyarakat Arab tersebut dengan cara mengaitkan waktu pelaksanaan ibadah kepada kalender tersebut serta membuat sistemnya menjadi mapan. Umpamanya dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyim. Artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi ada 4 bulan haram yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut tentang bulan-bulan haram tersebut. Jadi Islam memapankan kalender Arab yang sudah ada ya, untuk pedoman pelaksanaan ibadah umat Islam. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Jadi di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu dari bulan-bulan yang menjadi pedoman umat Islam, ya. Salah satu dari bulan, nama-nama bulan yang dipedomani oleh umat Islam, di mana di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, kata Allah. Di ayat yang cukup panjang,
Nah, kemudian karena sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tentunya umat Islam tidak ada alasan lagi untuk tidak mempedomani kalender Qamariyah ini. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 189, Allah juga berfirman, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit atau hilal, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul huwa mawaqitu linnas wal hajj. Ya, Al-Baqarah ayat 189. Kemudian di dalam surat Yasin ayat 39 Allah berfirman, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, tandan yang tua itu adalah seperti tandan kurma, yaitu bulan sabit. Yang dimaksud di sini adalah bulan sabit. Kemudian di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi, kata Nabi. Wa in humma alaikum fakdurulah. Berpuasalah kamu jika melihat hilal dan berbukalah kamu jika melihatnya. Apabila hilal tertutup awan, maka perkirakanlah. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, wa in humma alaikum fakmilu sya'ban salasuna. Apabila hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi itulah dasar bagi umat Islam untuk penggunaan kalender Qamariyah. Bagaimana sejarah penetapan kalender ini yang tadinya berasal dari kalender Nasi'i, yaitu kalender Arab kuno yang sudah digunakan oleh masyarakat Arab. Jadi nama-nama bulannya mulai dari Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada sebelum Islam datang. Sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya itu adalah nama-nama bulan pada kalender Nasi'i. Dan ketika Islam datang, Allah menguatkannya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu dari nama-nama bulan itu adalah Ramadan. Tapi itu sudah digunakan sebelumnya oleh bangsa Arab. Oke. Jadi kalender Hijriyah yang kita kenal sekarang itu pertama kali ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Umar memerintah. Pada tahun ke-17 Hijriah, setelah 2,5 tahun Umar menjadi khalifah. Nah, Umar terkutuk hatinya setelah membaca surat Abu Musa al-Asy'ari, yaitu gubernur Basrah pada waktu itu, yang menyebutkan, surat Tuhan yang tidak bertanggal telah saya terima. Seperti pada surat resmi yang biasa kita kenal sekarang, surat Tuhan tertanggal sekian-sekian, ya, nomor sekian-sekian, gitu kan. Nah, sudah kami terima dan ini, atau menindaklanjuti surat nomor sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, gitu. Tapi ini tidak ada tanggal, maka Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan dalam suratnya, membalas surat Khalifah Umar bin Khattab, surat Tuhan yang tidak bertanggal telah saya terima. Nah, kemudian sebagian riwayat menyatakan ditetapkannya kalender Hijriah ini adalah karena adanya masalah dokumen penting yang hanya ditulis pada bulan Sya'ban. Jadi timbul pertanyaan, bulan Sya'ban yang mana? Apakah setahun yang lalu, ataukah 2 tahun yang lalu, atau bulan Sya'ban pada tahun ini? Jadi dua peristiwa ini, yaitu surat balasan dari Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab dan juga tentang dokumen yang ditulis pada bulan Sya'ban ini menyadarkan Umar tentang pentingnya untuk membuat suatu kalender, menetapkan suatu kalender yang bisa dipedomani oleh umat Islam, yaitu menetapkan tahunnya. Kalendernya sudah ada, kalender Arab, tetapi tahunnya dan tanggalnya itu belum ada.
Lalu Umar bermusyawarah dengan para stafnya untuk menyusun sebuah penanggalan Islam. Semua sahabat sepakat bahwa sistem penanggalan yang dipakai adalah sistem lunar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan isyarat Allah di dalam Al-Quran sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Tapi para sahabat berbeda pendapat tentang nama kalender dan sejak kapan kalender tersebut berlaku. Apakah dihitung sejak Nabi Muhammad lahir, atau sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul, atau sejak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ataukah sejak waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya banyak perbedaan ya. Perbedaan awal tahun juga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan awal tahunnya sejak hijrah, ada yang mengatakan awal tahunnya pada bulan Muharram mengikuti kalender yang sudah ada. Ada juga yang mengatakan awal tahunnya itu pada bulan Ramadan. Jadi banyak usulan, banyak pendapat pada waktu itu. Ya, tetapi seperti yang kita lihat sekarang, usulan Ali bin Abi Thalib diterima oleh Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar kalender Islam dimulai sejak Nabi dan para sahabatnya melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Alasannya adalah bahwa peristiwa hijrah tersebut merupakan momentum yang penting dan merupakan titik tolak dari perkembangan Islam selanjutnya. Nah, jadi usul ini diterima. Kalender Islam ini dinamakan nanti dengan kalender Hijriyah. Ya. Dan nama-nama bulan tetap menggunakan nama bulan pada kalender Nasi'i, yaitu kalender Arab kuno, meneruskan kalender yang sudah ada.